Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah, Stambuk A221-20038. Di sini saya akan membahas mengenai materi evaluasi pembelajaran dan perbedaan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik menurut taksonomi Bloom. Kata evaluasi merupakan penyaduran bahasa dari kata evaluation dalam bahasa Inggris yang lazim diartikan dengan penaksiran atau penalian. Dengan mendasarkan pada pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Tujuan umum evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenal taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Fungsi evaluasi pembelajaran sangat diperlukan dalam pendidikan, antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk yang pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Dua, memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan dapat dicapai. Tiga, membuat kebijaksanaan dan keputusan. Empat, menilai hasil yang dicapai para pelajar. Lima, memperbaiki materi dan program pendidikan. Syarat-syarat evaluasi. Langkah pertama yang perlu ditempuh guru dalam menilai prestasi belajar siswa adalah menyusun alat evaluasi atau tes instrumen yang sesuai dengan kebutuhan, dalam artian tidak menyimpang dari indikator dan jenis prestasi yang diharapkan. Yang pertama ada reliabilitas. Secara sederhana, reliabilitas atau reliability berarti hal tahan uji atau dapat dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliable atau tahan uji apabila memiliki konsistensi atau keajikan hasil. Yang kedua, validitas. Validitas berarti keabsahan atau kebenaran sebuah alat evaluasi dipandang valid atau absah apabila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pelatihan oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual atau intellectual behaviors, yaitu yang pertama kognitif. Ranah kognitif meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 jenjang proses berpikir. Yang pertama, C1 atau pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Yang kedua adalah ranah afektif. Tujuan kognitif atau ranah kognitif adalah segala upaya yang mencakup kegiatan mental atau otak. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir, antara lain yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau comprehension, yang ketiga penerapan, keempat analisa, 5 sintesis, dan yang keenam evaluasi. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik yang terdiri gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketopatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif interpretasi. Kategori yang termasuk dalam ranah ini adalah yang pertama meniru, kedua memanipulasi, tiga pengalamiah, empat artikulasi.
Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.